Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Hai sahabat, berjumpa kembali lewat channel pribadi saya, lewat program Sabar, Selidiki Alkitab, bersama Roni Suwono. Siapkan alat tulisnya, siapkan juga Alkitabnya. Kita memasuki video yang ketiga dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Yesus lahir, mati, dan dibangkitkan. Kita akan mencermati video yang ketiga dengan judul kecilnya Yesus lahir untuk menebus dosa umatnya. Kita baca lebih dulu. Silakan Anda catat Matius pasal 1 ayat ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, dikatakan di situ bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan akan kau beri nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus juga disebut sebagai anak Allah karena kita tahu Yesus juga adalah Allah. Sedangkan sebutan anak Allah salah satunya adalah karena Yesus dilahirkan lewat Bunda Maria yang mengandung dengan Roh Kudus. Sehingga istilah anak Allah adalah istilah manusia, bahasa manusia untuk menunjukkan bahwa anak Allah yang dimaksud itu adalah Yesus yang adalah Kristus, Tuhan yang berkenan menjelma sebagai manusia, lahir lewat Bunda Maria yang mengandung, yang hamil oleh karena Roh Kudus yang berfirman, sehingga dia disebut anak Allah. Oleh karena itu, tidak heran karena dia adalah Allah, dia bisa menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah saudara, umat yang mana? Apakah cuma orang Kristen dan orang Katolik, atau umat manusia seluruhnya yang ada di muka bumi ini? Saudara, kalau kita urut benang merahnya seperti video saya yang pertama, kedua, oleh karena itu Anda jangan tidak menonton secara keseluruhan supaya Anda mendapatkan pengertian yang lengkap dan sempurna. Itu tadi adalah Yesus juga ikut di dalam karya penciptaan bumi, dunia dengan segenap isinya. Dan saudara bisa baca dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 di mana Tuhan berfirman,
Mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kata kita yang kemarin Anda urat-urat di bawahnya, itulah yang menunjukkan bahwa Tuhan yang Esa di dalam kitab suci orang Kristen ternyata ada di dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, Tuhan Yesus, yaitu satunya lagi Roh Kudus, di mana ketiganya, yaitu Tuhan yang Esa, ada di dalam sebuah persekutuan yang indah yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, ketika Maria melahirkan anaknya laki-laki, malaikat Tuhan sudah berkata, engkau mesti memberikan dia nama Yesus. Oleh sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena Yesus jugalah yang sejak semula sudah dinubuatkan oleh Allah Elohim ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, oleh karena dia lebih menuruti keinginan hatinya dibandingkan taat kepada firman Tuhan. Sehingga dengan demikian Adam dan Hawa hidupnya menjadi terpisah daripada Allah, karena Tuhan sudah berkata, jika engkau makan buah daripada pohon yang di tengah-tengah taman, maka engkau akan mati. Karena firman Tuhan juga menegaskan upah dosa adalah maut. Namun oleh karena kasih sayang Tuhan, kecintaan Tuhan kepada umat manusia sebagai umat ciptaannya Dia, maka Allah Elohim menubuatkan sebuah karya keselamatan lewat jati diri anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang berkenan menjelma menjadi manusia yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba dalam jati diri manusia, sehingga istilah anak Allah itu tadi muncul, melekat, dan menunjuk kepada Yesus yang adalah Kristus. Saudara, yaitu ada pada Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka semua umat ciptaan Tuhan yang lahir setelah Adam meyakini mereka memiliki dosa asal yang telah diperbuat oleh Adam dan Hawa, yang akan menggiring setiap manusia itu kepada kebinasaan. Tetapi sekali lagi ingin saya katakan, kecintaan Tuhan kepada umat ciptaannya yaitu manusia telah membuat Tuhan merancangkan sebuah karya keselamatan lewat jati diri Yesus yang adalah Kristus di dalam Matius pasal 1:21, karena Dia menubuatkan yang demikian. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis setan si ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu, anak-anak iblis, dan keturunannya, keturunan perempuan itu, yaitu Yesus yang adalah Kristus. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, yaitu di atas kayu salib, ketika Kristus menebus dosa dunia dengan mengorbankan dirinya sendiri, gantikan saudara dan saya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, karena hal seperti itulah kecintaan Tuhan Yesus kepada umatnya, maka Dia turun ke dunia, menjelma sebagai manusia, menebus dosa manusia, dan Dia korbankan, Dia rela mati di atas kayu salib. Nah saudara, bicara tentang Yesus, anak Allah, saudara mesti ingat bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu 100%
ilahi. Juga sisi yang lainnya, sisi keduanya adalah 100% insani. Yang mati di atas kayu salib yang 100% insani. Dia mengosongkan diri sehingga dia bisa dibunuh. Dia bisa merasakan dia takut. Dia bisa merasakan sakit. Dia bisa ngeri juga menghadapi siksaan di atas kayu salib. Tetapi sebagai yang 100% insani, yang luar biasa dan membanggakan buat kita sebagai orang yang percaya kepada dia adalah ketaatan Kristus kepada Bapaknya yang patut saudara dan saya teladani, yaitu dia taat sampai mati di atas kayu salib, dan dia berkata kepada Allah Bapaknya, dia berkata, sudah selesai. Saudara, kenapa harus diselamatkan? Karena jika tidak ada karya keselamatan, maka manusia setelah Adam dan Hawa semuanya akan binasa oleh karena dosa asal yang diperbuat oleh Adam dan Hawa itu melekat kepada manusia yang lahir setelah Adam dan Hawa. Oleh karena itu, Tuhan yang adalah Allah yang konsekuen dengan segala janjinya, yang konsisten dengan segala hukum-hukumnya, tetap adalah Tuhan yang akan melaksanakan apa yang pernah dia firmankan. Upah dosa mati. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Dan ini tidak mungkin oleh Tuhan ditarik kembali. Tuhan adalah Allah yang pantang menjilat ludahnya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan merancangkan karya keselamatan. Siapa yang mau percaya kepada anaknya yang tunggal dan melakukan firman-Nya, mereka itulah yang akan diselamatkan dan dilepaskan dari kebinasaan yang pernah Tuhan sampaikan. Dan upah dosa yang adalah mati, itu pun telah digenapi oleh Tuhan dengan menyerahkan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, gantikan dosa dunia. Nah saudara, sebelum Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya di atas kayu salib, apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Kita mau baca di Bilangan pasal 15, di mana setiap umat yang berdosa, yang mohon pengampunan dosa, itu harus mempersembahkan persembahan pengampunan dosa dengan mengorbankan hewan ternak yang harus dipersembahkan lewat imam yang akan menyampaikan kepada Tuhan. Bilangan 15 ayat 22 sampai dengan 31. Judul bacaannya, dosa yang tidak disengaja. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yaitu salah satu hukum Taurat. Saudara, betapa beratnya jika engkau hidup di dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena salah satu saja Anda gagal, Anda akan gagal seluruhnya. Tetapi yang menyedihkan hari ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan justru mengajarkan orang Kristen hidup itu campuran. Hukum Taurat yang enak-enak diambil, tetapi yang tidak enak tidak mau. Padahal aturannya tidaklah demikian. Oleh karena itu, ajaran-ajaran seperti ini jangan diikuti. Itu salah. Setelah Tuhan Yesus datang, banyak hukum Taurat yang sudah tidak perlu dilakukan lagi, kecuali 10 perintah Allah yang akan selalu kita jalani selama-lamanya, karena itu menyangkut tentang moral. Nah saudara, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran
menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahnya sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak disengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya, baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Saudara, lewat pembacaan ini jelas lewat korban yang dipersembahkan karena berbuat dosa yang tidak sengaja, bukan yang disengaja. Yang disengaja harus dilenyapkan, harus dibunuh. Itu hukum Taurat. Tetapi yang tidak sengaja, bolehlah orang ini datang dengan persembahan, korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan, agar supaya lewat imam dipersembahkan korban kepada Tuhan, dan Tuhan jadi berdamai dengan orang yang berdosa lewat imam ini tadi. Saudara, oleh karena itu, ketika Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib, salah satunya dia telah mengadakan pendamaian antara Tuhan dengan kita manusia sebagai orang yang berbuat dosa. Dan telah dipersembahkan anak domba Allah yang tak bercacat dan yang tak bercela, menggantikan seluruh persembahan-persembahan yang selalu dibawa oleh orang Israel tatkala mereka berbuat dosa yang tidak sengaja. Saudara, inilah beratnya orang hidup di bawah hukum Taurat. Alkitab mencatat, orang yang hidup di bawah hukum Taurat pasti tidak akan ada yang bisa selamat. Karena hukum Taurat ini punya persyaratan yang tidak mungkin Anda dan saya bisa lakukan. Yaitu dari 613 hukum tidak boleh satu pun yang Anda gagal. Jika Anda gagal satu, maka semuanya juga akan sirna, juga akan gagal. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang dengan hukum kasih karunia. Tetapi menyedihkan sekali bahwa hari ini ada begitu banyak orang yang sedang ingin belajar, bahkan ingin kembali hidup di bawah hukum Taurat. Dan juga ada pendeta-pendeta tertentu di dalam tanda kutip, gereja tertentu di dalam tanda kutip, yang mengajarkan hidup jemaatnya itu pakai hukum yang campuran. Sebagian pakai hukum Taurat yang menyenangkan, yang mengenakkan, yang menyukakan hati dan hidup mereka. Sebagian pakai keselamatan, pakai hukum kasih karunia. Saudara, ajarannya demikian jangan diikuti, pasti salah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang itu untuk menggantikan hukum Taurat, agar supaya Anda dan saya tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat, tetapi hidup di dalam kasih karunia.
Oleh karena itu, tinggalkan semua hukum Taurat yang tidak harus kita lakukan kecuali 10 perintah Allah. Saudara, saya masuk, saya tunjukkan bagaimana orang yang berbuat dosa dengan sengaja, walaupun sepele, tetap harus dihukum mati. Kita baca selanjutnya, ada pada Bilangan pasal 15 tadi, ayat selanjutnya yaitu 32 sampai dengan 36 ya. Judulnya orang yang melanggar peraturan Sabat. Ini dengan sengaja. Nah, kita kena urusan Sabat aja harinya sudah tidak cocok, saudara, dengan yang dulu. Harusnya ya dihukum mati seperti ini. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Saudara, ada seorang yang mengumpulkan kayu kering untuk bakar. Tetapi dia mengumpulkan pada hari Sabat, di mana hari Sabat tidak boleh bekerja apa-apa. Nah, saudara, ini ternyata dipandang oleh Tuhan telah menistakan firman Tuhan. Dan Tuhan begitu keras mengajar mendidik mereka yang melanggar dengan sengaja, dilontari batu sampai mati. Nah, saudara, bicara tentang Sabat, pastilah Anda dan saya banyak yang salah. Karena hari Sabat kita masih bekerja, kita masih berkegiatan, kita masih masak-masakan, kita masih ngopi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan hidup pada zaman ini dengan ajaran campuran. Kita harus murni, yaitu tentang kasih karunia. Sabat, pastilah harinya kita juga salah, kegiatannya apalagi. Oleh karena itu, ketika Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib, Dia telah mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa semua umatnya dengan maksud dan tujuan memberikan kesempatan kembali bagi setiap orang yang percaya kepada Dia dan melakukan firman Tuhan dengan setia akan beroleh hidup yang kekal. Sama seperti firman yang Dia katakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom, kita berjumpa di video yang akan datang. Haleluya, amin.